Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dengan anggota kelompok saya sendiri Anissa Dwi Nuraini Kaida dengan NIM 1941045 dan rekan saya Rendra Maulana Amaturi dengan NIM 1941074. Di sini kami akan memaparkan materi tentang pengembangan sumber daya manusia dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Insani. Pendahuluan. Yang pertama, latar belakang, di mana sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat sentral dalam organisasi apapun, bentuk dan tujuannya. Organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia. Pentingnya sumber daya manusia dalam suatu organisasi menuntut setiap organisasi mendapatkan pegawai yang berkualitas dan produktif untuk menjalankan organisasi. Pengembangan sumber daya manusia berkaitan erat dengan kuantitas dan kualitas pengetahuan yang dimiliki. Keadaan ini menjadi sangat penting karena dari pengetahuanlah manusia mempunyai dasar untuk bertindak dan dari pengetahuanlah manusia bisa meningkatkan kualitas hidupnya. Rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian serta tujuan dari pengembangan sumber daya insani? Yang kedua, apa saja pelatihan dalam pengembangan sumber daya insani? Tujuan, mengetahui pengertian dan tujuan dari pengembangan sumber daya insani. Yang kedua, mengetahui apa saja pelatihan pengembangan sumber daya insan. Yang terakhir, memenuhi tugas manajemen sumber daya insani. Yang pertama, pengertian pengembangan dan pengertian pengembangan sumber daya manusia. A. Pengertian pengembangan. Pengembangan merupakan suatu proses pendidikan jangka panjang yang menggunakan prosedur sistematis dan terorganisir yang manajerialnya mempelajari pengetahuan konseptual dan teoritis untuk mencapai tujuan umum. Menurut Supriyanto, pengembangan adalah suatu bentuk untuk memperbaiki kemampuan pegawai dengan cara meningkatkan pengetahuan dan pengertian pengetahuan umum termasuk dengan peningkatan penguasaan teori, pengambilan keputusan dalam menghadapi persoalan di dalam organisasi. Yang B, pengertian pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia adalah upaya untuk mengembangkan kualitas atau kemampuan sumber daya manusia melalui proses perencanaan pendidikan, pelatihan, dan pengelolaan tenaga atau pegawai untuk mencapai suatu hasil yang optimal. Yang kedua, tujuan pengembangan sumber daya manusia. Secara umum, tujuan pengembangan sumber daya manusia adalah untuk memastikan bahwa organisasi mempunyai orang-orang yang berkualitas untuk mencapai tujuan organisasi untuk meningkatkan kinerja dan pertumbuhan. Tujuan tersebut memastikan bahwa setiap orang dalam organisasi mempunyai pengetahuan serta keahlian dalam mencapai tingkat kemampuan yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan mereka secara efektif. Tujuan pengembangan sumber daya manusia dapat diuraikan antara lain: 1. Meningkatkan produktivitas kerja. 2. Mencapai efisiensi. 3. Meminimalisir kerusakan. 4. Mengurangi kecelakaan atau kesalahan. 5. Memelihara moral pegawai atau karyawan. 6. Meningkatkan pelayanan. 7. Meningkatkan peluang karir. 8. Meningkatkan kemampuan konseptual. 9. Meningkatkan kepemimpinan. 10. Meningkatkan balas jasa. Dan yang terakhir, meningkatkan pelayanan kepada konsumen. Ya, baiklah, melanjutkan pembacaan materi dari Nisa Kaida, bagian C, pelatihan pengembangan sumber daya manusia. A. Pengertian pelatihan. Pelatihan atau training merupakan proses pembelajaran yang melibatkan perolehan keahlian, konsep, peraturan, atau sikap untuk meningkatkan kinerja tenaga kerja. Menurut Pasal 1 Ayat 9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan dan pekerjaan. B. Jenis-jenis pelatihan.
Terdapat banyak pendekatan untuk pelatihan. Menurut Shimomura tahun 2006, halaman 278, ada 5 jenis-jenis pelatihan yang dapat diselenggarakan. Yang pertama, pelatihan keahlian atau skills training. Merupakan pelatihan yang sering dijumpai dalam organisasi. Program pelatihannya relatif sederhana, kebutuhan atau kekurangan diidentifikasi melalui penilaian yang jeli. Kriteria penilaian efektivitas pelatihan juga berdasarkan pada sasaran yang diidentifikasi dalam tahap penilaian. Yang kedua, pelatihan ulang atau retraining adalah subset pelatihan keahlian. Pelatihan ulang berupaya memberikan kepada para karyawan keahlian-keahlian yang mereka butuhkan untuk menghadapi tuntutan kerja yang berubah-ubah, seperti tenaga kerja instansi pendidikan yang biasanya bekerja menggunakan mesin ketik, kini harus menggunakan mesin komputer atau akses internet. Yang ketiga, pelatihan lintas fungsional atau cross-functional training. Melibatkan pelatihan karyawan untuk melakukan aktivitas kerja dalam bidang lainnya selain dan pekerjaan yang ditugaskan. Yang keempat, pelatihan tim merupakan bekerja sama terdiri dari sekelompok individu untuk menyelesaikan pekerjaan demi tujuan bersama dalam sebuah tim kerja. Yang terakhir ada pelatihan kreativitas atau creativitas training. Berdasarkan pada asumsi bahwa kreativitas dapat dipelajari, maksudnya tenaga kerja diberikan peluang untuk mengeluarkan gagasan sebebas mungkin yang berdasar pada penilaian rasional dan biaya dan kelayakan. Terima kasih. Selanjutnya, metode pelatihan pengembangan sumber daya manusia dan kesimpulan akan dibacakan lagi oleh Nisa Kaida. Selanjutnya, C. Metode pelatihan pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama, on the job. Prosedur metode ini adalah informal, observasi, sederhana, dan mudah serta praktis. Pegawai mempelajari jobnya dengan mengamati perilaku pekerja lain yang sedang bekerja. Yang kedua, balai. Balai adalah suatu ruangan isolasi atau terpisah yang digunakan untuk tempat pelatihan bagi para pegawai baru yang akan menduduki suatu job. Yang ketiga, metode demonstrasi. Dan contoh metode ini melibatkan penguraian dan memperagakan sesuatu melalui contoh-contoh. Yang keempat, simulasi. Simulasi adalah suatu situasi atau peristiwa menciptanya bentuk realitas atau imitasi dari realitas. Yang kelima, apprenticeship adalah suatu cara mengembangkan keterampilan atau skill perajin atau pertukangan. Yang keenam, metode ruang kelas, di mana terdiri dari metode kuliah. Metode kuliah merupakan suatu ceramah yang disampaikan secara lisan untuk tujuan-tujuan pendidikan. Yang kedua, metode konferensi. Metode ini merupakan suatu pertemuan moral formal di mana terjadi diskusi atau konsultasi tentang suatu yang penting. Yang ketiga, metode studi kasus. Metode ini merupakan uraian tertulis atau lisan tentang masalah yang ada atau tentang keadaan selama waktu tertentu, baik secara nyata maupun hipotesis. Yang terakhir, metode bermain peran. Metode ini merupakan suatu bentuk perilaku yang diharapkan peserta diberitahukan mengenai suatu kesan dan peran yang harus mereka mainkan. Sekian. Itulah hasil paparan materi kelompok kami. Kesimpulannya adalah, pelatihan atau training adalah suatu proses pendidikan jangka pendek yang mempergunakan prosedur sistematis dan terorganisir di mana pegawai non-manajerial mempelajari pengetahuan dan keterampilan teknis dalam tujuan terbatas. Sedangkan pengembangan merupakan suatu proses pendidikan jangka panjang yang mempergunakan prosedur sistematis terorganisir di mana pegawai manajerial mempelajari pengetahuan konseptual dan teoritis guna mencapai tujuan yang umum. Sekian dari kami kelompok 7. Semoga materi yang kami paparkan bermanfaat bagi para pendengar maupun para penonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.